kurang dua. Ya mungkin mereka gabung ya. Oke, hari ini kita mulai saja pertemuan kita, tidak lama ya. Mungkin nggak sampai 1 jam ya. Ini adalah hari ini kita akan bahas beberapa materi tentang kisi-kisi ya. Kisi yang bakal ujian nanti kira-kira 2 minggu lagi. Nah, mohon diperhatikan ya, supaya ini menjadi paham, supaya nanti menjawabnya pun dengan mudah ya. Kalau nanti ada yang tidak jelas, silakan interupsi, tanya ya, yang ragu-ragu tanya, belum paham Pak tentang slide nomor berapa gitu ya, akan tanyakan langsung sekarang. Baik, saya mulai ya, saya buka dulu slide-nya. Adi, pasang dulu aja deh, pusing. Belum diganti kali ininya. Ya, nabrak mana anjir ya. Gini. Bangkanya. Oke, sudah saya tampilkan. Apakah jelas gambar dan suara saya? Jelas Pak. Jelas ya? Oke, mohon perhatian semua ya. Semua pada paham. Ya, hari ini kita akan bahas tentang kisi soal untuk UAS nanti ya, bulan Juli 2023 tanggal 18 kalau untuk CCK ya, atau tanggal 21 untuk GS. Nah, ini saya mulai ya. Pengantar dulu, saya jelaskan sini bahwa tolong pelajari dan simak baik-baik seluruh materi kuliah yang pernah diberikan dosen. Di antara materi tersebut pasti ada yang ditanyakan. Jadi mulai dari awal ya, saya tidak batasi dari mulai sejak UTS nggak semester, tapi dari awal. Karena apa? Kan kalian sudah melihat sendiri di dalam soal itu kan ada beberapa yang memang harus diketahui saat sesi sebelum UTS ya, tentang material, tentang mesin-mesin laminasi, extruder, laminasi dan segala macam itu. Ya, sampai sejauh mana kalian menguasainya, sampai sejauh mana kalian memahaminya, nanti akan saya ukur di situ. Nah, kemudian kisi-kisinya adalah contoh-contoh gambaran model soal yang kira-kira akan ditanyakan nanti ya. Tapi tolong jangan dinilai sebagai bocoran ya, karena ini bukan bocoran tapi kisi-kisi, jadi hanya dilihat sedikit. Nah, nanti soalnya sebenarnya adalah mendekati itulah. Join ini apa? Nah, ini sebagai contoh pertama ya, ada sebagai contoh kisi pertama, misalnya nanti akan ada gambar ya, gambar, kemudian kalian nanti fungsinya apa ya, daripada outfit roller yang saya di sini kan outfit roller ya. Outfit roller itu untuk apa? Yang tanda panah ini. Untuk A nanti ada jawabannya, untuk B ada jawabannya, ya C ada jawabannya, dan nah dipilih nanti yang mana yang paling tepat. Yang A kah, atau yang B, atau yang C, atau yang D. Nah, terus harus waspada juga. Nanti di setiap soal itu, bukan setiap soal ya, di antara 25 soal yang saya berikan atau 20 soal yang saya berikan itu ada 1 atau 2 soal yang jawabannya dua-duanya betul. Misalnya jawabannya B dan C, atau C dengan D, atau A dengan C misalnya ya. Jadi kalau kalian jawab A saya betulkan, saya jawab, kamu jawab B, C saya betulkan, atau dua-duanya dicontreng juga saya betulkan gitu. Tapi kalau empatnya kamu contreng tapi kan angka 1, berarti salah pasti ya. Pasti hanya maksimal 2 gitu. Bisa aja satu alat fungsinya ada 2, saya tulis di situ. Ya. Ini nggak usah bingung. Ini bukan soal jebakan. Ini hanya soal untuk mengukur sampai sejauh mana kalian paham dengan mesin fotograf kulit. Nanti ya. Jadi jawabannya bisa 1, juga ada yang 2. Tapi tidak semua begitu. Ya, tidak semua, hanya 1 soal lah di antara 25 itu. Gitu. Nah, kemudian contoh lain di bawah itu ada tulisannya pada diagram di atas. Di unit embender dipasang material misalnya sekian, bahannya ini terpakai sekian dengan lebar 800. Nah, ini ada informasi lagi, berat jenis polipropilnya sekian ya. Apabila satu roll OPP tersebut mempunyai berat, satu rollnya itu pasang di sini beratnya sekian kilo, maka OPP tersebut akan dapat dicetak sepanjang berapa meter. Nah, itu kalian harus tahu jawabannya A, B, C atau D gitu. Tapi hati-hati, ini juga sekali lagi saya katakan ini bukan jebakan ya, ini pemahaman. Apakah kamu paham atau tidak?
Karena nanti ada soal yang seperti ini, ya. Di sini dikatakan lebar bahan 80, tetapi nanti juga ada data itu bahwa mesin tersebut speknya minimal 600, maksimal 1200 mili misalnya. Berarti kan masuk ini. Nah, baru dijawab. Tapi kalau nanti mungkin di dalam spek mesin dikatakan minimal 600, maksimal bisa masuk 1100 misalnya ya. Kemudian di sini ditulis ada kata-kata OPP yang akan dinaikin adalah lebarnya 1500 mm. Nah, ini kan jelas sudah menyimpang dari spek mesin. Artinya, ya sudah, berarti soal ini tidak bisa dijawab. Artinya nanti mungkin di sini akan ada jawaban A sekian, B sekian, C sekian, dan D salah semua jawaban C. Nah, alasan-salahnya kenapa? Ya karena nggak mungkin lebarnya 1500 dipasang di mesin ini kan, gitu. Nah, ini soal yang seperti ini biasanya saya tampilkan 1/2 soalnya. Jadi bukan jebakan, sekali lagi ini bukan jebakan soal, tapi pemahaman. Paham? Berarti nggak kamu dengan spek mesin gitu. Kalau udah tahu ini lebarnya kelebaran atau terlalu pendek, ya di bawah standar minimal, ya nggak usah dihitung, artinya berarti ini jawabannya salah semua gitu. Ngerti ya? Gimana? Ada yang masih belum paham tentang penjelasan saya sampai ke part 3 ini? Kalau 30 mikron berapa senti? Silahkan tanya sekarang kalau mau. Atau berapa mili? 10 kali 10. Bukan dari Gue bingung itu aja sih. Mikron by itu. kalau mau bikin tulis-tulis. Nggak ada tanya? Oke, nanti ya, jadi jangan kaget nanti kalau ada soalnya seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, nggak ada yang bertanya, berarti saya anggap sudah paham. Ini, berikutnya seperti ini soalnya, ya. Gramatur satu material, misalnya LDPI sekian mikron, ya. Beratnya 46 gram misalnya gitu ya. Bila material tersebut melapisi material onilan yang punya berat jenis sekian, maka berapakah berat total kedua material tersebut dalam satuan gram per meter persegi? Ini gampang kan? Ya, tinggal pilih yang mana jawabannya betul antara A, jawaban B, C, dan D. Kalian pilih angka 1 di kolom jawaban. Nah, kemudian soal yang lain misalnya seperti ini, kisi-kisi yang lain. Kekuatan daya perekat antara dua atau lebih material plastik laminasi extruder coating maupun dalami dinamakan apa? Apakah bonding strength, apakah tensile strength, elongation, ya, atau buat tarik atau kecinan, gitu ya. Itu nanti ada jawabannya, kalian pilih yang betul yang mana, ya. Lalu ini soal yang lain misalnya akan tanyakan juga fungsi bagian mesin yang tunjukkan pada salah satu gambar. Jadi nanti ada satu soal yang ada gambarnya. Nah, nanti kalian lihat, perhatikan itu yang saya tunjuk dengan panah itu kotak-kotak kuning itu maksudnya apa? Sepertinya ini. Nah, ini misalnya soal seperti ini ya. Yang 1, 2, 3 mungkin bisa 5 atau 10. Yang saya tanya misalnya, coba tolong jelaskan yang nomor 3 itu maksudnya alat untuk apa? Nah, itu jawabannya ada A, B, C, D. Pilih yang benar yang mana. Oh, yang B Pak, ya, berarti kamu kasih angka 1 di kolom kotak B misalnya. Ya, seperti itu, soalnya seperti itulah, saya gampang digambar. Atau seperti ini juga bisa. Ya, ini gambar dari mesin, kemudian nanti di sini ada kosong, ya, atau juga ada isinya, nggak tahu nanti soal seperti apa, ya. Nah, nanti pun ada pertanyaan, misalnya nomor 4 itu alat untuk berfungsi sebagai A, B, C, D. Ada jawabannya itu. Pilih yang paling tepat menurut pendapat kalian dari 4 jawaban itu. Misalnya harus bukan nomor 4 atau nomor 8 atau nomor 11 gitu ya. Nah, gitu. Alatnya apa namanya dan fungsinya untuk apa. Gitu. Itulah maksudnya untuk mengetahui, mengukur, paham nggak kalian dengan standar spesifikasi mesin tersebut. Ya. Kemudian ini juga contoh yang lain ya, seperti ini saya tandain, ini bagian nomor, nanti ini apa ya, namanya apa, fungsinya untuk apa ya, nanti semua ada jawabannya, ada, tinggal kamu pilih yang paling tepat yang mana. Ini juga ya sama semua gambar semua sudah saya kasih penjelasan dan jawabannya pun ada, tinggal dipilih yang betul. Nanti ini yang panah ini bagian apa ya kan, ini bagian apa, ini atau ini atau mana deh, nanti mungkin aja saya nunjuk ke sini ya, karena di kampus tidak ada mesin ya terpaksalah kita gunakan video dan
image ya, gambar-gambar gitu Ini apa? untuk mengukur pemahaman kalian. Apa tidak? Ada pertanyaan sampai nomor 10? Halo, ada pertanyaan nggak? Tolong dijawab. Jelas Pak. Jelas ya? Oke, saya sambung. Nomor 11 juga sama. Ini satu ini apa namanya, fungsinya untuk apa, yang dua juga apa namanya, fungsi apa, nanti ada keterangannya dan kalian yang memilih yang jawaban benar seperti apa. Tapi gue nggak tahu deh ini yang dua. Ini juga fungsinya untuk apa alat ini Apa? ya, Nggak tahu deh. untuk mengukur apa ya, atau untuk nanti juga ada jawabannya A, B, C, D. Kalian yang menentukan yang mana yang paling tepat jawabannya tersebut. Bisa aja dua jawabannya, C dengan D misalnya. Kalau tiga nggak mungkin, saya biasanya kasih batas 2. Bisa untuk B Pak dan untuk C. Oke, kalau betul ya saya kasih angka gitu. Tapi kalau salah hanya betul 1, tetap saya kasih angka gitu. Tapi kalau kamu isi 2 yang terdua salah, ya berarti angkanya 0 gitu ya. Jadi itu untuk Jadi kalau ada dua jawaban. mengukur sampai di mana pemahamannya. Semua jawaban ada sih di materi. Nggak tahu nih. Jadi makanya misalkan open book, cuman saya open book itu bukan open laptop ya. Jadi lihatnya ke buku. Jadi kalau kamu rajin nyatet sedikit ya dengan coretan gitu, pasti bisa open lah. Dan karena sistem ujiannya adalah offline, jadi di kampus ya nggak boleh ngobrol ya. Jadi dengan teman-teman tuh nggak bisa diskusi saat ujian berlangsung gitu. Nah ini contohnya juga seperti gini ya, sistem putar lepat misalkan material baik di unwinder maupun rewinder yang berputar bergantian posisi O, A, dan B dinamakan sistem apa. Nah yang sudah tahu ya apa jawabannya itu, nanti kalian yang menjawab. Ini apa namanya? Oke, itu proses ya. Jadi mulai dari tadi material sudah masuk, proses sudah masuk, dan beberapa mungkin nanti ada Gue tahu. gambar-gambar yang lain ya. Nah sekarang di area yang berbeda yaitu di QC ya, QC Quality Control. Ini pun nanti ada soal, akan saya masukin juga di nomor berapa gitu ya. Kita lihat nanti, kita acak. Contohnya seperti ini. Nah, waktu materi keberapa tuh? Nah QC kalau nggak salah sesi 1 itu kan pernah saya berikan satu soal QC ya. Nah itu nanti dijawab. Pelanggan internal adalah atau pelanggan eksternal adalah. Nah nanti jawabannya nanti ada di pertanyaan nomor berapa. Silakan dijawab. Kalau muncul ya, kalau ini muncul ya dijawab. Kalau nggak ada ya nggak usah. Gitu. Kalau internal itu yang. Ini kisi-kisi sama juga kan, kadang mungkin terjadi, mungkin tidak. Jadi ini persiapan saja supaya kalian waspada. Oke, nah kemudian ini pemahaman tentang kualitas pada sistem flexible packaging adalah mutu silinder. Nah, apa sih mutu kualitas silinder itu, seperti apa yang bagus dan bisa digunakan untuk mencetak. Masa pakai, nah, hati-hati, masa pakai itu kan satunya di tabel yang saya berikan apa tuh? Putaran ya, putaran Lo bisa pakai nggak? Pinjam bentar dah. dalam 1 menit. Berapa kali putar? Kali per menit, bukan meter per menit. Jadi harus perhatikan dulu berapa diameternya, berapa kelilingnya, harus dihitung. Nah, seperti itu. Yang memilih jawaban yang tepat antara ABCD atas penjelasan salah satu tipe jenis material seperti PET yang akan ditentukan dalam soal apa itu. Misalnya mau tanya tentang tebalnya, spesifikasinya, rumus atomnya atau apa gitu ya. Sifatnya, sifat fisiknya, sifat kimianya. Nah, nanti akan ada keterangan di situ. Nah, kalian menjawab di dalam 4 pilihan jawaban itu. Kemudian memastikan dengan jawaban ABCD atas suatu perhitungan daya tembus uap air. Nah, ya, itu juga harus dihitung. Terus memilih alat-alat yang tepat dalam menguji suatu kualitas dalam parameter tertentu. Misalnya saya tanya untuk mengukur parameter misalnya kelicinan suatu plastik, atau untuk mengukur kilat, untuk mengukur daya tembus pandang, itu alat yang digunakan adalah A, B, C, D. Nah itu ada jawabannya, kalian pilih ya, yang mana yang paling tepat untuk menggunakan alat tersebut. Nah itulah untuk melihat kamu paham apa enggak dengan materi alat isi yang pernah saya sampaikan gitu. Nah untuk yang ini, yang daya tembus misalnya seperti ini ya. Nah kalau 1 lapis berapa daya tembus uap airnya ya, 2 lapis berapa, nah kalau 3 lapis jadi berapa gitu ya. Ini juga kan sudah ada saya kasih rumusnya, tinggal hitung ya, jadi berapa kalau 3 lapis atau 2 lapis. Nah lihat nanti soalnya seperti apa. Nah kemudian nanti juga ada soal yang saya balik, misalnya sudah diketahui nih
Dari tembus uap air yang semula misalnya 100 gram, kemudian setelah dikemas dengan kemasan 3 lapis menjadi tinggal 30 misalnya, itu contohnya 30 gram per cm persegi per hari ya. Tapi customer komplain, saya nggak mau 30 Pak, saya maunya 10. Nah, tolong kamu hitung untuk dapat 10 gram itu lapisan keduanya harus menggunakan material yang tebalnya berapa gitu. Ini agak sulit Bang ya, jadi hitungannya mundur. Tapi fakta di lapangan kalau kalian kerja seperti itu yang ketemu pabrik makanan, Pak ini 50 mau buat saya masih jelek Pak karena masih tembus uap air, nanti produk saya jadi melempem. Tolong dong cari kemasan yang terserah deh, mau di sini apa sini yang supaya nahannya hanya 10 gram itu aman. Nah, kalian lah sebagai QC menghitung berarti cocok yang nomor merah ini pakai yang berapa, atau yang birunya atau yang kuningnya, yang pakai tebal berapa kita bikin di mesin gitu. Nah, kemudian kemarin kan sudah diajarin ya cara menghitung ketebalan. Misalnya lapisan keduanya ini adalah polyethylene dengan mesin extruder coating. Nah, nanti juga akan ada soal misalnya tadinya tebalnya 30 mikron, kemudian untuk menjadi 20 mikron apa yang harus dilakukan? Nah, gitu ya, apanya yang dikurangi? Kecepatannya kah, suhunya kah, atau RPM-nya gitu. Itu contoh ya, contoh soal-soal yang bakal mungkin keluar, mungkin juga enggak ya. Seperti itu. Ini semuanya terkait dengan bidang ini saja. Oke, ada pertanyaan di sini? Kumpulin apa? Ya, jadi waspada saja dengan pengetahuan kalian harus paham ya. Lalu selanjutnya adalah kisi proses di pelanggan. Nah, kan kemarin sudah saya sampaikan ya, satu set materi tentang bagaimana penggunaan kemasan di pelanggan. Nah, ada juga beberapa yang bertanya, Pak, apa maksudnya gravitasi? Apa maksudnya untuk menaikkan mesin harus mengubah struktur material? Nah, itu juga harus dipelajari ya. Silakan dibuka saja, baca dari sekarang, pelajari dari sekarang. Nah, nanti dicatat sedikit, kalau nggak hafal catat boleh, ya, harus dipahami. Ya. Kisi pelanggan misalnya sistem mengemas produknya, apakah manual, semi mekanik atau mekanik, ya. Kemudian sifat mesin pengemas berdasarkan aliran, apakah horizontal, apakah vertikal, apakah vakum, ya. Dan nama-nama bagian mesin, kan ada beberapa saya tunjukin ya di materi, nanti akan keluar. Kemudian jenis mesin pengemas apa saja dan macam-macam. Ya, ini untuk area kisi proses di pelanggan, ya. Ini akan ditanyakan. Lalu yang lain adalah kisi estimasi. Nah, estimasi sudah mulai belajar kemarin kan, untuk latihan sendiri di rumah. Apakah kalian sudah lakukan? Hanya kalian yang tahu, ya, belajar sendiri, mandiri namanya, belajar mandiri di rumah. Gitu. Nah, untuk melatih nanti pada saat ujian bisa menjawab. Dan cara menghitung estimasi diserahkan kepada masing-masing mahasiswa, boleh manual, ya, pakai tangan, tulisan tangan, atau menggunakan Excel. Serah mana yang nyaman bagi kalian, bebas ya. Kemudian setelah Excel itu dijawab, hasil perhitungan diserahkan ke dosen saat ujian akhir. Jadi nanti seminggu sebelum UAS ya, sekitar tanggal 11 ya kalian ya, tanggal 11 minggu depan, saya akan berikan di jam yang sama ini, yang sama soal untuk UAS 1 aja ini, dan harus dijawab selama seminggu. Cukup dong, ya kan? Jawablah selama seminggu, nanti dikumpulkan saat ujian tanggal 18 bersamaan dengan jawaban-jawaban yang lain gitu. Kumpulkan. Nah, itulah satu cara supaya kalian ada waktu untuk menghitung. Kalau pertanyaan estimasi harga ini saya taruh di ujian, waktunya kan mepet ya, terburu-buru. Oke, saya kasih keringanan seminggu dah, soalnya saya kasih, kamu yang menjawab apa yang ditanyakan situ ya, jangan menjawab di luar itu. Paham ya? Ada mau tanya ini estimasi harga ya, soalnya seperti yang kemarin saya berikan contohnya ya. Maaf Pak, mau tanya. Ya, silakan. Yang tadi itu kalau mengerjakan di Excel nanti pengumpulannya bagaimana ya? Ya, kamu print. Oh, di print. Kamu print ya, setelah kamu yakin angkanya benar, hasilnya betul, terjawab, kamu print ya. Kan Excel kan tinggal diisi, benar nggak? Di kolom-kolom yang putih itu. Kalau kamu pakai cara Excel ya, kalau kamu pakai cara non Excel silakan. Nyamannya gimana? Setelah betul, yakin jawabannya benar, kamu print bawa besok saat ujian. Ya,
pegang masing-masing. Nah, pada saat pengumpulan jawaban tolong disertakan di belakang nanti saya plus dari jawaban kamu gitu. Paham? Paham, Pak. Itu ya, semua tolong begitu ya. Jadi kerjakan selama seminggu, bisa lah, mau 1-2 hari nggak bisa ngitung. Kalau di aslinya di customer mah justru itu main di depan customer loh. Saya disuruh duduk terus, Pak, coba nih hitung kalau ukuran sekian berapa saya bapak mau jual gitu, hitung kita coba. Nah nanti udah dapat harga, wah kemahalan Pak. Saya udah ganti dong kertasnya pakai yang tipe ini yang lebih murah. Jadi bisa berapa? Nah, loh, terpaksa saya buka Excel, saya ganti semua angkanya, ya kan? Kasih tahu nih Pak, sekian. Tapi karena tugas saya adalah bagian hitung pada waktu itu, tidak boleh bicara sama customer, tapi yang bicara adalah salesnya. Itu, jadi salesnya yang tetap beritahu, Pak, ini Bapak tawarin harga sekian, antara sekian sekian gitu. Nah, itulah bisnisnya itu begitu jadi. Customer biasanya nggak mau lama-lama, pengen cepat. Dengan sama. Oh bahan ini berapa? Kau pakai bahan ini berapa? Kau tebel sekian berapa? Kau pakai aluminium diganti metalis berapa? Nah itu langsung hal itu harus dijawab. Kalau nggak nanti dia lama. Nggak bisa kamu jawab. Oh sebentar Pak ya, saya bawa ke pabrik. Saya hitungnya di bagian accounting. Wah keburu kabur ke customer. Lamahan lu katanya. Ya kan? Jadi hilanglah order. Gitu. Itu harus bisa gitu. Kamu jadi sales, kamu jadi QC, yang nggak usah gitu. Tapi memang harus tahu cara hitungnya kan. Tebalan, lapisan gitu. Versi dulu ya. Kualitas. Kalau BPSI harus tahu bagaimana planning, bagaimana menyediakan material cukup yang sampai tenaga yang berhenti gitu ya. Nah itu kan juga semua. Gitu. Oke, ada lagi? Nah ini ya contoh kemarin saya berikan seperti inilah kira-kira. Kemungkinan pertama seperti ini soalnya ya. Ini saya tanda dengan kuning ini ya. Seperti ini ya. Artikelnya apa? Jelas informasi ya. Sebagai kalau dalam ujian dulu kan dia kan ada diketahui, ditanya jawaban gitu kan. Nah kalau ini diketahui seperti ini banyak nih ketahuinya. Ya, ini yang diketahui semua. Kemudian ini juga diketahuinya, ya kan. Ada overheadnya sekitar 3 per meter. Ini juga diketahui. Dalamnya misalnya 20 per meter kali 2. Apa maksudnya kali 2? Contoh ya. Kali 2 itu artinya ini lihat lapisan ini. Struktur lapisannya polyester dilapis tinta, ya, mewarna, dilapis lem, kemudian ditempel aluminium foil 6,5 mikron, dan miring lem lagi, nah dikasih LDPE aluminium mikron. Artinya dia pada saat printing sekali kan, habis bahan polos dicetak, kemudian kena lem di mesin delaminasi, dilapisi aluminium foil. Nah untuk melapis lagi dengan bahan ini kan kena lem lagi, nih kan 2 kali lem kan. Jadi untuk 2 kali lem maka hitungannya mesti 2 kali. Lihat nih, 2 kali. Demikian juga di proses ini kan untuk biaya proses ya, lemnya sekian. Kan kalau perak kali 2 berarti kan 2 kali kerjaannya. Nah kemudian di ongkos kerjanya overhead costnya per 2 kali. Itu kalau lapisannya seperti ini. Ini, tapi nanti kalau di soal mungkin lapisannya hanya 2 lapis ya 1 kali gitu ya, 1 kali hitungannya, paham ya? Jadi bervariasi memang kerjaan seperti ini. Harus paham. Mereka berkali-kali saya selalu tanya, udah ngerti belum? Kalian jawab diam semua, jadi berarti udah paham dong harusnya ya. Oke, ada tanyakan di sini. Ini contoh soal kemungkinan pertama begini keluarnya. Kemungkinan kedua. Nah, soal ini harus nyambung ya. Nanti pertanyaan nih baru nih. Akan keluar pertanyaan saat bahas nanti dan dipilih dan jawaban A, B, C, dan D. Nah, nanti akan keluar pertanyaannya. Bisa nanya berapa harganya atau bisa nanya berapa jumlahnya yang dihasilkan, misalnya gitu ya. Nah, dia kita lihat nanti dihubungkan, dikaitkan dengan apa yang diketahui. Ya, inilah namanya kisi-kisi. Nah, kalau kisi-kisi itu kan juga intip-intipan ya. Kisi-kisi itu dari celah-celah kita lihat. Tidak dikasih gamblang, inilah kira-kira jawab pertanyaannya. Oke, terus kemungkinan kedua seperti ini soalnya ya, mirip-mirip ya. Ada material, ada biaya proses, kemudian ada overhead cost juga. Nah ini kan 1 kali kan per meter. Kenapa? Karena materialnya mungkin nanti akan dijelaskan materialnya hanya 1 kali lapis, atau mungkin juga hanya printing saja, sudah itu dislitting. Jadi kalau nanti pertanyaannya tanpa cetak, berarti ini tidak usah dihitung, ini nggak usah dihitung, dan langsung dipotong. Ada loh kemasan begitu.
hanya cetak kemudian dipotong, nggak perlu laminasi. Nanti lihat pertanyaannya ya. Jadi harus betul-betul jeli. Dalam tempo seminggu itu kalian sejak tanggal 11 sampai 18 mikir ini di kalimat demi kalimat, diperhatikan maksudnya apa ya. Nah itu kalau seminggu nanti nggak boleh tanya ke saya, itu kan lagi diuji kamu seminggu ya kan. Di situ kalian diuji diri sendiri, mampu nggak sih kamu kerja atau ngitung gitu ya, dengan cara buka file-file kamu yang lama, materi-materi lama lihat gitu. Nah kalau tanya teman itu sebaiknya sih jangan. Tapi kan bisa, kamu kan kalau di luar kan nanya teman kanan kiri, tanya kakak kelas silahkan aja. Tapi kan nanti kan saya lihat apakah benar nggak jawabannya gitu. Kalau nanya teman jawabannya salah semua ya salah, ya kan. Jadi korban kamu dalam kesalahan. Jadi yakinlah pada diri sendiri, kemampuan diri, otak kalian untuk berpikir sendiri ya. Karunia dari Tuhan itu. Oke. Nih ya, kalau pertanyaan nanti akan dipilih juga seperti itu. Ya kemungkinan seperti itu. Dan satu lagi ada kemungkinan ketiga ya, contoh estimasi kalkulasi yang kemasan yang pernah diberikan minggu lalu bisa jadi itu kuat gitu. Tapi dengan angka yang tidak sama ya, gitu. Nah itulah yang terjadi nanti saat ujian ya. Nah ini contoh soalnya seperti kemarin kan sudah saya sampaikan, ini untuk buat ingat-ingat aja. Seperti ini sumber informasi dari sini ya. Nah, kemudian ini masih biaya ya, semua sudah diberikan. Berarti misalnya hasilnya ya, waste-nya, rusaknya misalnya kalau sampai sliting hanya 5% atau sampai kantong dia akan lebih banyak yang terbuang 5% misalnya gitu. Dan seperti ini ya, ini kan yang kemarin sudah saya berikan ya. Ya itulah sarana untuk melatih diri kalian, jangan itu apa enggak gitu ya. Jadi saya pikir sudah nggak banyak pengalaman nih ya, tuan kita hari ini hanya kisi-kisi ya. Silahkan dibaca, nanti di sini habis selesai mengajar saya kasih semua bagi dibaca di baik-baik. Dan ingat kelasnya tanggal 18 Juli ya, jam 8 atau 8.30, saya nggak tahu nanti jadwalnya. Dan satu soal hitungan ini akan saya berikan tanggal 11 seminggu di jam yang sama ya. Di minggu tenang itu saya kasih satu soal dan hitung, itulah yang akan keluar nanti ya, pasti keluar itu. Nah, jawabannya saya tunggu tanggal 18 di print ya, semua di print lembar boleh, pada lembar balik juga boleh. Baik, ada tanya? Jelas Pak. Jelas semua? Saya kelas ya, 24 kurang jelas semua ya. Gak ada yang tanya nih ya. Oke, kalau nggak tanya ya sudah, saya tutup saja untuk hari ini. Tolong di absen ya, di absen dengan cara di screenshot ya, nanti kirim ke Udah ini mau Ida. Ya silakan, ini saya tutup dulu ya. Jika soal-soal tersebut, semoga kalian dapat belajar dengan baik ya, tenang, hanya satu soal kok ya. Jadi nggak usah terburu-buru, cukup waktu lah saya kasih. Ini saya tutup dulu ya, kita screenshot dulu. Soyan kemoy. Oke, silakan tampil semua, kemudian difoto oleh siapa nih, ketua kelas siapa nih. Foto kirim ya ke Ibu Bida. Mati di situ gua udah on cam belum? Gue nge-lag kayaknya ya. Gua on cam nggak? Set, tolong sih. Gue nge-lag. Gue nge-lag kayaknya. Kira-kira udah paham semua ya? Udah nggak ada yang nanya? Iva, gua on cam nggak? Nggak ada ya. Kan bisa lupin dulu Tolong sih, nama gua. Gue nge-lag. Nama lu siapa? Enggak, lu nggak on cam, Mak. Nanya on cam, Mak. Enggak. Mati. Enggak, lu nggak on cam. Lah, belakang kelihatan ya? Gua on cam enggak? Nanti pengambil gambar nanti apa? Gua udah on cam belum? Akhir juga on cam. Gue sama Arti. Oh, ini. Tar dulu, baru apa? Udah selesai. Tolong sit ya. Dah. Siapa akan mengikut siapa? Coklat.
Lu bersuara dong, Sid. Kaset ngomong sih. Baik semuanya, Om dulu. Jadi tolong yang menghapus untuk di SS atau dia bisa transaksi sudah dia. Kita juga Facebook. 1, 2. Udah Pak. Sudah semua ya, lengkap ya. Oke baik, kalau gitu saya tutup saja pertemuan hari ini. Nanti sebentar siang saya kirim materi dengan ini. Terima kasih semua. Ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu gak Terima nanya. kasih. Oke. Gak ada yang nanya. Ini cepet.